Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sofra. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi hidrolisis garam, yaitu materi kelas 11 semester 2. Nah, di sini subbabnya hidrolisis garam ada 3 ya, yaitu definisi, jenis hidrolisis, terus jenis garam, dan yang terakhir pH. Yang pertama dulu kita bahas definisinya. Hidrolisis ya, dari kata hidro yaitu air, lisis berarti penguraian. Berarti hidrolisis kita bisa tuliskan ya, definisinya itu adalah penguraian air. Nah, terus garam seperti yang kita pelajari di bab sebelumnya, asam basa ya. Garam itu terdiri dari yang namanya asam plus basa. Yang namanya asam, kalau dia ditambahkan basa, dia akan membentuk garam plus H2O atau air. Ya. Ini dulu, jadi kita ada hidrolisis, ada garam. Terus kalau hidrolisis garam itu gimana? Jadi kita tuliskan dulu definisinya. Ini hidrolisis garam agak panjang. Itu ya, penguraian air oleh ion dari garam. Sebenarnya ini aja. Nah, ion-ion dari garam itu ada apa aja? Yang namanya ion itu ada anion atau kation yang berasal dari asam atau basa lemak menjadi OH- atau kayak gini ya. Jadi definisinya hidrolisis garam adalah penguraian air oleh kation atau anion dari garam yang berasal dari asam atau basa lemak menjadi OH- atau H+. Nah, jadi di sini kuncinya itu adalah asam atau basa lemak. Jadi sifat asam atau basanya itu harus lemak supaya dia bisa menghidrolisis si airnya tadi. Jadi yang kuat nggak bisa ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya sekarang kita bahas jenis hidrolisis di sini. Hidrolisis itu ada 2 jenis. Yang pertama ada hidrolisis sebagian atau parsial, dan yang kedua adalah hidrolisis total. Yang membedakan apa? Jadi untuk yang pertama, hidrolisis sebagian itu adalah penguraian air oleh anion atau kation dari garam itu tadi. Kalau yang hidrolisis total itu adalah penguraian air oleh anion dan kation dari garam tadi. Nah, coba dilihat di sini bedanya apa? Nah, di sini bedanya ada di satu kata aja. Yaitu yang pertama, ini adalah anion atau kation. Berarti kalau kata atau maksudnya itu adalah salah satunya aja yang mengalami hidrolisis, bisa anionnya atau kationnya. Itu hidrolisis sebagian, salah satunya ya. Terus yang hidrolisis total, di sini tulisannya anion dan kation. Berarti kalau itu keduanya. Di sini. Ya, itu ada 2 macam ya, hidrolisis sebagian dan hidrolisis total. Oke, setelah itu kita pindah ke subbab yang kedua dulu, yaitu jenis garam. Nah, seperti yang kita tahu tadi ya, garam itu terdiri dari asam dan basa. Nah, asam sama basa sendiri itu ada 2 macam, asam lemas sama asam kuat, terus basa lemas sama basa kuat. Nah, dari dua macam asam dan basa tadi kita bisa bikin kombinasinya, ada 4 macam jadinya. Yang pertama, kita kumpulin dulu yang kuat sama kuat, yaitu asamnya kuat plus basa yang juga kuat. Jadi garam aja macam-macam ya. Asam kuat plus basa kuat, ini yang pertama.
Contohnya, asam kuat yang paling umum yaitu HCl ya. Kita pakai template aja, HCl plus basa kuat berarti contohnya NaOH. Asam tambah basa, dia akan membentuk garam. HCl tambah NaOH akan terbentuk NaCl. Ini udah dipelajari di asam basa sebelumnya ya, jadi harusnya udah lancar untuk mereaksikan ini. Jangan lupa plus H2O. Nah, berarti garamnya ini NaCl, ini adalah garam. Nah, si garam ini itu akan mengalami reaksi ionisasi. Jadi, seperti biasa kalau kita ionisasikan, jadinya NaCl akan terion menjadi Na+ ditambah Cl-. Ini namanya terionisasi ya, jadi terurai jadi ion positif dan ion negatif. Ini yang disebut kation dan anion tadi. Nah, setelah ionisasi, berarti kita bisa tulis sekarang reaksi hidrolisisnya. Nah, apa sih reaksi hidrolisis itu? Tadi kan penguraian air oleh anion atau kation. Berarti oleh ini, Na+ atau Cl-. Kalau kita tulis, jadinya Na+ ditambah H2O sama Cl- ditambah H2O. Nah, tapi ingat tadi kata kunci di definisi yang pertama berasal dari asam atau basa lemah. Sedangkan di sini kita tahu Na+ berasal dari NaOH basa kuat, Cl- berasal dari HCl asam kuat. Berarti kita bisa bilang di sini Na+ tidak bisa mengalami hidrolisis, Cl- tidak bisa juga. Nah, kalau mereka dua-duanya kation dan anionnya nggak bisa mengalami hidrolisis, jadi di sini kita bisa simpulkan reaksi asam kuat plus basa kuat menghasilkan garam itu tidak dapat mengalami hidrolisis. Atau tulis ini aja, tidak terhidrolisis. Nah, terus setelah kita bahas tidak hidrolisisnya, kita bisa tentukan sifat dari garam ini. Ya, jadi sifatnya kita lihat aja dari komposisinya. Karena dia di sini itu terdiri dari asam kuat dan basa kuat sama-sama kuat kan ya. Berarti kalau itu mereka sama-sama menetralkan. Jadi sifatnya dari si garam ini adalah netral. Kayak gitu. Karena kalau kuat sama kuat, kekuatannya sama. Karena yang kita tahu ya, yang menandakan dia asam atau basa kuat, itu kalau nilai alfanya itu sama dengan 1. Jadi kita bisa bilang mereka sama-sama kuat, makanya jadinya netral, saling meniadakan. Gitu. Nah, terus yang kedua, jadi sekarangnya, coba yang ini asamnya masih kuat. Asam kuat. Berarti kalau itu kombinasi selanjutnya, ini kita pakai basa lemah. Contohnya, asam kuatnya tetap pakai yang tadi, yaitu HCl. Basa lemah, misalnya NH4OH. Kalau direaksikan akan terbentuk garam NH4Cl plus H2O. Ini garamnya NH4Cl. Terus kalau dia mengalami reaksi ionisasi, dia akan terurai NH4Cl ini menjadi NH4 plus ditambah Cl-. Coba sekarang kita tulis reaksi hidrolisisnya. Kationnya dulu yaitu NH4 plus. NH4 plus ditambah H2O. Nah, NH4 plus di sini dia berasal dari NH4OH yang mana basa lemah. Jadi dia bisa mengalami reaksi hidrolisis. Kenapa kok cuma yang lemah aja yang bisa mengalami reaksi hidrolisis? Jadi gini, yang membedakan asam atau basa lemah dan kuat itu adalah ini. Kalau asam kuat, basa kuat dia terionisasi sempurna, berarti nilai alfanya 1. Kalau yang lemah dia tidak sempurna, alfanya 0 sampai 1 ya. Nah, terus apalagi yang membedakan? Yaitu kalau yang lemah punya nilai Ka atau Kb. Ya, jadi dia punya ketetapan. Nah, yang mana kita tahu kalau K itu adalah kesetimbangan. Yaitu materi semester 1 kemarin. Jadi kalau misalnya si basa lemah atau asam lemah tadi dia terurai menjadi NH4 plus ditambah H2O, karena dia punya nilai K, Kb tadi, berarti dia reaksinya berjalan setimbang. Kalau setimbang berarti dia dua arah. Jadi dia bisa membentuk basanya kembali, membentuk si NH4O. Di sini. Gitu. Nah, berarti NH4OH berarti kan dia ngambil OH dari H2O. Sisa H plus. Di sini. Kasih warna lain ya. H plus. Nah, jadi ini reaksi hidrolisisnya dari NH4 plus, dari si kation, dari basa lemah tadi. Ya, ini menjadi OH- atau H plus. Jadi kalau yang tadi hidrolisis itu basa lemahnya, dia akan menghasilkan H plus. Kayak ini.
sama kayak yang nomor 1 tadi. Karena dia berasal dari asam kuat, berarti dia tidak bisa terhidrolisis. Nah, ini yang dimaksud dengan hidrolisis sebagian. Karena di antara kation dan anion, cuma salah satunya aja yang bisa mengalami hidrolisis, yaitu kationnya di sini. Jadi kalau kita tulis jenis hidrolisisnya, ini adalah hidrolisis sebagian. Jadi kationnya aja kalau di sini. Terus sama kayak tadi kita tentukan sifatnya ya, sifat si garamnya ini. Gampangnya gini, karena dia terdiri dari asam kuat dan basa lemah, karena asamnya lebih kuat ya, berarti dia lebih dominan di sini. Kalau itu nanti sifat akhirnya itu adalah asam, jadi ikut yang kuat di sini. Itu gampangnya. Nah, dibuktikan di reaksi ini menghasilkan H+. Jadi sifatnya di sini adalah asam kalau garamnya terdiri dari asam kuat plus basa lemah. Dan hidrolisisnya adalah sebagian ya, atau parsial. Terus kombinasi yang ketiga, berarti asamnya itu udah kuat semua, sekarang kita ganti asamnya yang lemah. Asam lemah plus basa kuat. Contoh asam lemah yaitu adalah HCN ditambah basa kuatnya sama kayak tadi ya, NaOH. Kalau direaksikan membentuk garam NaCN plus H2. Kita tulis kayak tadi ya, sama reaksi ionisasi dan reaksi hidrolisisnya. Jadi si NaCN ini garamnya akan terionisasi menjadi ion Na+ dan ion Cn-. Nah, untuk reaksi hidrolisisnya berarti Na+ ditambah H2O. Ingat ya, berasal dari basa kuat, berarti dia tidak terhidrolisis. Kita coret. Nah, terus anionnya di sini adalah Cn-. Cn- berasal dari asam lemah, jadi dia bisa mengalami hidrolisis. Anak-anaknya kita ganti kesetimbangan ya, sesuai definisinya. Jadi dia balik lagi membentuk HCN. Nah, karena supaya dia bisa bentuk HCN, dia perlu satu H dari H2O. Jadi sisa OH- di sini. Sama kayak nomor 2, karena cuma sebagian yang terhidrolisis, jadi di sini jenisnya juga hidrolisis sebagian. Terus sifatnya, berarti udah bisa nebak ya sifatnya. Karena di sini yang kuat basanya, berarti dia sifatnya adalah basa. Dibuktikan di sini di reaksinya terbentuk OH-. Gitu. Ini untuk garam yang ketiga ya, asam lemah plus basa kuat. Ini kayak gini. Terus kombinasi yang terakhir untuk jenis garam, berarti sisa asam lemah sama basa lemah sekarang. Kita ambil aja contoh dari yang tadi. Asam lemahnya tadi kita pakai HCN. Basa lemahnya tadi kita pakai NH4OH. Jadi kalau direaksikan, dia membentuk NH4CN plus H2. Ini garamnya ya, NH4CN. Untuk reaksi ionisasinya, berarti si garam NH4CN ini akan terionisasi menjadi ion NH4+ dan Cn-. Nah, sini kita tulis NH4+ tambah H2O. Terus yang kedua, Cn- tambah H2O. Nah, seperti yang kita tahu, karena mereka berdua berasal dari asam dan basa lemah, jadi reaksinya semua berlangsung bolak-balik pas dibagi. Jadi dia bisa mengalami hidrolisis. Jadi yang NH4 balik lagi jadi NH4OH, yang Cn balik jadi HCN. Jangan lupa hasil sampingnya sini. Yang NH4OH berarti dia membentuk H+, dan yang Cn di sini dia membentuk OH-.
Nah, karena kedua-dua kation dan anionnya mengalami hidrolisis, jadi bisa kita bilang di sini dia mengalami hidrolisis total. Nah, ini. Jadi tadi maksudnya kata atau anion atau kation itu kayak gini. Jadi yang ini cuman kationnya aja yang mengalami hidrolisis. Kalau yang nomor 3 cuman anionnya aja ya. Jadi atau kation atau anion. Nah, yang total anion dan kation dua-duanya mengalami hidrolisis. Contohnya kayak gini. Ya, jadi udah kelihatan sekarang hidrolisis sebagian sama total itu gimana sih contohnya. Nah, terus sekarang kita bisa bahas ke sifatnya kayak tadi. Tapi ini beda. Kalau yang nomor 1 tadi kan asam kuat sama basa kuat, dia sama-sama kuat, jadi dia saling menetralkan karena kekuatannya sama. Dibuktikan dengan alasannya sama dengan 1. Gitu. Tapi di sini yang namanya asam lemah sama basa lemah, tadi yang saya bilang, jadi dia punya nilai Ka atau Kb. Nah, berarti kan kekuatan lemahnya, kelemahannya itu beda, tergantung nilai Ka atau Kb-nya. Jadi kita nggak bisa, oh lemah ketemu lemah, berarti sama kayak tadi, jadinya netral. Enggak ya. Jadi kita lihat nilai Ka atau Kb. Nah, sifatnya gini, tergantung Ka dan Kb. Jadi ada 3 kemungkinan. Jadi bisa dibilang Ka atau Kb ini adalah kekuatan si asamnya ini ya. Jadi mereka masih punya urutan kekuatan meskipun mereka lemah. Jadi nggak sama-sama lemah. Tergantung ini. Jadi yang pertama, kalau misalnya Ka lebih besar nilainya dari Kb, berarti nanti sifatnya itu adalah asam. Karena lebih besar kekuatan asamnya daripada basanya. Kalau gitu, kalau kebalikannya, kalau Ka kurang dari Kb, berarti sifatnya adalah basa. Nah, jadi kalau yang terakhir kemungkinannya, berarti Ka sama dengan Kb, berarti kekuatannya sama rata, baru bisa saling menetralkan atau saling menetralkan. Jadi kekuatan sifatnya adalah netral. Jadi nggak bisa langsung netral loh, gitu ya. Jadi dilihat dari nilai Ka dan Kb-nya. Oke, ini untuk jenis-jenis garam. Ada 4 aja. Gitu. Nah, terus sekarang kita bisa masuk ke subbab yang terakhir ya, yaitu untuk penentuan pH-nya. Karena dari tadi kita bahas asam basa, berarti kan harus dinyatakan dalam indikator yang biasa kita kenal dengan pH. Di subbab C. Menghitung pH saja. Oke, kenapa kok harus ini? Soalnya kita tahu ya tadi mereka punya sifat garamnya masing-masing nih. Ada yang netral, asam, basa. Jadi ini tergantung nilai Ka sama Kb-nya. Nah, kalau misalnya kita bilang asam, berarti kan rentangnya masih banyak ya antara, kita tahu sendiri ya pH itu nilainya antara 1 sampai 14. Nah, kalau asam berarti dia di bawah 7. Kalau basa berarti dia di atas 7. Berarti kan kita harus tahu nilai pastinya, dia itu asam, ya pH-nya berapa gitu. Nah, caranya pakai di sini ya, di subbab C. Kalau gitu kita bahas per jenis garamnya kayak tadi. Satu dulu. Yang pertama, kalau yang asam kuat plus basa kuat. Nah, sifatnya kita lihat lagi. Tadi sifatnya adalah netral. Berarti yang kita tahu ya di bab asam basa kemarin, kalau suatu senyawa bersifat netral, berarti nilai pH-nya itu pasti sama dengan 7. Udah, nggak perlu dihitung lagi. Karena netral. Yang selanjutnya ini, baru yang asam kuat plus basa lemah. Sifatnya tadi adalah asam. Oke. Berarti kasarannya bisa kita bilang pH-nya itu di bawah 7. Jadi ya, pH-nya di bawah 7 kalau asam. Tapi pastinya berapa? Itu ada rumusnya.
pH, berarti kita harus tahu dulu konsentrasi H plusnya. Di sini rumusnya konsentrasi H plus sama dengan akar KH. KH di sini adalah tetapan hidrolisis kali konsentrasi kation. Kationnya siapa? Ya kationnya dari basa lemak tadi karena dia yang mengalami hidrolisis. Gitu. Nah, KH sendiri ini ada bisa diuraikan lagi ya. KH itu sama dengan KW kalau untuk di nomor 2 ini ya. KW per KB. Untuk KH di sini ini rumusnya. Sehingga nanti rumus yang sering kita pakai itu bakal berubah jadi ini. Konsentrasi H plus sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi kation dari si basa lemak tadi. Nilai KW ini pasti 10 pangkat min 14. Ini tetapan airnya. Tulis ini ya, biar nggak lupa. KW 10 pangkat min 14. Kalau KB nanti ketahui di soalnya. Gitu. Kalau konsentrasi kationnya itu nanti kita cari. Tergantung soalnya juga. Oke, itu untuk mencari pH dari garam yang jenis kedua ya. Tapi ini belum pH-nya ya, ini masih konsentrasi H+. Berarti kalau nyari pH nanti seperti biasa, pH sama dengan main log konsentrasi H+. Oke, terus yang ketiga, asam lemak plus basa kuat. Berarti tadi sifatnya itu adalah basa. Kalau basa berarti pH-nya itu lebih dari 7. Rumusnya mirip-mirip sama yang ini. Konsentrasi OH sama dengan di sini nilai KH-nya itu adalah KW per KA. Karena yang lemah di sini asamnya. Jadi yang punya nilai K adalah si asam KA. Maka OH- sama dengan KW per KA kali konsentrasi anion. Nah, karena di sini yang baru kita cari adalah konsentrasi OH-, berarti yang nanti ketemu duluan itu adalah POH. Berarti kalau nyari pH tinggal 14 dikurangi POH. Gitu aja. Ya, itu untuk yang garam nomor 3. Terus untuk yang terakhir, jadi kan sifatnya tergantung gitu ya, tergantung nilai Ka sama Kb-nya. Tergantung Ka dan Kb. Dan Kb. Jadi nanti rumusnya itu tinggal gini. Konsentrasi H+ sama dengan akar KH. Nah, nilai KH dari garam nomor 4 itu adalah KW Jadi untuk rumusnya garam nomor 4 itu konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB kali KA. Ini rumusnya. Nah,
nilai KH-nya sendiri dari garam yang di sini itu adalah KW per KB kali KA. Kayak ini. Ya, ini rumusnya H+ buat nyari pH-nya nanti. Kalau ini rumusnya KH. Ya, jadi nilai KH-nya di sini itu beda-beda ya, tergantung jenis garamnya. Ini KW per KB, ini KW per KA. Nah, karena ini yang lemah sama-sama, dua-duanya ya, asam sama basa. Jadi rumusnya KW per KB kali KA. Dua-duanya ada. Ya, kayak gini. Jadi untuk materi hidrolisis garam, seputar ini aja ya, rumusnya juga itu. Mungkin nanti soalnya aja yang sangat bervariatif ya. Oke, kalau gitu sekian untuk materi hidrolisis garam kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.